Berapa? 16,8. 16,8 juta. Oh. 16,8 juta, kita ketemu lagi tahun depan. Kamu udah bisa bilang, hehe, Mas Ruby, setelah 1 tahun saya berusaha, akhirnya saya punya 16,8 juta. Saya nggak perlu makan Indomie lagi setiap hari. Halo Mas Ruby, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh ya, makasih Mas Ruby udah sempetin waktu buat ngobrol-ngobrol, kita sharing. Ya, halo. Sorry Mas Ruby, jaringannya. Ya, kayaknya nggak bisa pakai video deh. Ya udah, audio aja nggak apa-apa. Iya, daripada kita stres sendiri nanti. Bener. Di sini emang jaringannya susah. Iya. Sorry ini soalnya agak tight dari meeting ke meeting. Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya Mas Ruby, saya mau kenalan dulu, nama saya Sugiar. Saya ketemu Mas Ruby itu di YouTube waktu nyari banyak ide miskin validasi itu. Nah, ketemu Mas Ruby pas di situ. Nah, setelah nonton video itu, kayaknya Mas Ruby ini cocok sekali buat diajak sharing. Nah, kemarin tuh pas ke Jakarta, saya udah nyisihin itu kan yang Mas Ruby bilang kita harus sisihin 10% untuk nraktir orang yang lebih bijak, lebih berilmu dari kita gitu lah. Cuman sayangnya kemarin Mas Ruby kan lagi banyak kesibukan gitu. Iya, betul. Kebetulan sih, dan memang karena situasi lagi di tengah pandemi ini juga saya sangat mengurangi sekali sih ketemuan orang offline gitu. Iya, benar. Dan memang dari sisi kerjaan lagi padat-padatnya. Saya takutnya kalau saya paksakan, saya iakan, nanti kalau pas ketemu juga nggak maksimal. Iya sih, jadi situasi yang kurang baik juga kan pengalamannya. Jadi mending hari ini aja. Tapi ya feel free sampai 2.45 ya di schedule-nya ya. Ya, jam betul. Jakarta, ayo mau ngobrol, monggo. Gar. Nah, ini ada yang pertanyaan pertama nih Mas Uwi. Urutan financial plan yang benar itu pas kita mulai dari awal kerja itu apa? Misalkan kita baru lulus sekolah, terus kita udah dapat kerjaan nih. Kalau saya ngelihatnya financial plan buat mereka yang baru banget memulai, baru dapat gaji, menurut saya yang paling pertama tetap ngelihat jauh ke depan ya, ngelihat tujuan keuangan kita. Saya nggak bisa bilang persisnya seperti apa, karena kondisi setiap orang yang mendengarkan ini mungkin nanti beda-beda. Mungkin ada yang umur 22 tahun, lulus kuliah, kerjaan pertama udah harus membiayai adik-adiknya untuk sekolah. Gitu. Oh ya, benar. Nah, kalau situasinya seperti itu, menurut saya, ya berarti kamu menjalankan tanggung jawab kamu dulu sebagai seorang kakak. Ya kan? Iya, benar. Ya udah, berarti kamu nggak bisa terlalu head on gitu. Yang pertama kamu kerjakan adalah peran kamu di dalam keluarga, peran kamu di dalam hidup, itu sebagai apa? Sebagai anak kan nomor 1. Ya kan? Ya, tentunya kita punya tanggung jawab ke orang tua. Setelah anak apa? Mungkin kita sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai adik, kita ada siapa yang bisa kita bantu. Nah, jadi itu yang pertama dulu menurut saya. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita berbagi kepada keluarga, orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, itu sebenarnya kan berkat itu nggak hilang gitu. Berkat itu ya turun ke keluarga kita, dan akhirnya akan makin membaik, membantu keuangan kita di masa depan. Karena gini, kalau misalnya adik-adik kita nggak bisa bersekolah dan kita memilih untuk uang yang kita dapatkan itu kita pakai buat diri sendiri doang. Oke, saya lanjut ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perencanaan keuangan itu kan kita bicara jangka panjang banget ya. Apalagi teman-teman yang dengerin ini mungkin kalau di umur 20-an, rata-rata manusia Indonesia itu hidup sampai umur 79. Berarti kalian punya sekitar 50-an tahun untuk berjuang gitu kan. Untuk bertahan juga. Nah, kalau kita tidak menggunakan kemampuan finansial kita yang punya duit duluan, nggak menyekolahkan adik-adik kita misalnya, tinggal tunggu waktu nanti adik-adik kita ini jadi beban buat kita. Ya nggak? Oh iya, benar. Iya, benar juga sih. Kita sekarang nikmatin sendiri tuh duitnya.
Tapi nanti kalau ada kita nggak bersekolah, nggak bisa punya penghasilan, nggak bisa punya pekerjaan, yang mesti nanggung siapa? Kita juga kan? Iya benar. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bicara soal perencanaan keuangan, kita mesti melihat jangka panjang, itu yang pertama, dan melihat tujuan keuangan kita dalam jangka panjang. Dan tujuan keuangan kita seringkali itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita secara keseluruhan sebagai sebuah keluarga, ya. Oke. Apalagi kalau kita posisinya sebagai orang yang paling tua, anak yang paling tua di keluarga. Nah, jadi kalau bicara tadi perencanaan keuangan, kamu baru lulus kuliah, baru lulus kuliah dapat kerjaan, mesti ngapain? Yang pertama, cari dulu di keluarga kamu ada kebutuhan apa yang bisa kamu support. Apalagi kalau soal pendidikan adik-adik gitu ya, itu jalanin dulu. Lalu yang kedua adalah upgrade diri kamu, ya kan? Kamu tentunya nggak mau penghasilan kamu segitu-segitu aja kan? Right, benar. Nah, penghasilan itu berbanding lurus sama apa? Berbanding lurus sama skill kamu, kemampuan kamu, dan kesempatan yang muncul di depan kamu. Nah, kesempatan itu seringkali muncul dari mana? Yang tadi kamu bilang, dari mentraktir orang-orang, bertemu, berjejaring, network sama orang-orang yang lebih udah duluan sukses gitu, udah duluan di depan kita perjalanan hidupnya. Nah, dia yang mungkin akan bisa ngebantu kita dan membukakan pintu. Nah, makanya upgrade diri itu dalam bentuk dua. Oke? Nah, dari setelah nomor 2 itu tercapai, right, ya udah sisanya dipakai buat apa? Dipakai buat kebutuhan hidup kamu sehari-hari. Buat bertahan, buat makan, buat ngekos. Nah, habis itu baru kalau ada sisa, baru kamu sisihkan untuk kamu investasi jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung kasih patokan mana yang benar, mana yang salah. Yang bisa adalah mana yang cocok sama kondisi hidupnya orang. Gitu. Nah, tapi yang saya bagikan di sini dari tadi adalah pola pikirnya aja. Pola pikirnya keuangan itu simpel banget kok. Jangan besar pasak daripada tiang, selesai. Udah. Kamu mau ngomongin perencanaan keuangan kayak manapun, semua sistemnya sama. Jangan kamu boros lebih daripada apa yang kamu dapat. Udah, itu aja kan? Gitu. Sehingga apa? Kalau kamu nggak lebih boros daripada pendapatan kamu, pasti ada sisa yang bisa kamu tabung, sisa yang bisa kamu invest. Gitu. Nah, kenapa kita perlu nabung, perlu invest? Karena gini teman-teman, ya. Dari setiap rupiah yang kita hasilkan hari ini, itu ada titipan dari masa depan, ya. Untuk apa? Untuk diri kita di saat kita sakit, di saat kondisi pandemi, di saat hal-hal yang nggak bisa kita tebak. Itu satu. Yang kedua, ada titipan dari diri kita sendiri, gitu ya. Apa namanya? Masa depan. Buat masa depan, gitu. Buat kita nanti tua, buat kita nanti makan, buat kita nanti macam-macam, gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa kita kalau ya jangan sampai lebih boros daripada penghasilan kita, sisanya kita tabung, gitu sih. Gitu. Jangan besar pasak daripada tiang, dan apapun kelebihan yang kita punya, kita investkan balik supaya uang kita tuh nggak kalah dimakan inflasi, gitu. Ya. Siap. Oke, kita lanjut ke next question ya, Mas Ruby. Siap. Ini nih sebelumnya tuh saya udah pernah baca-baca blognya Mas Ruby juga. Ada beberapa yang ngena sekali. Ada di bagian tentang self-aware. Kata-katanya tuh kurang lebih kayak gini. What we think we are versus who we actually are. Oke, first thing first, terima kasih udah baca blognya. Karena gue juga jarang update. Jujur gue udah lupa gue nulis itu di bagian mana. Tapi kalau bicara self-awareness atau paham diri, itu seringkali kita ngerasa kita udah kenal diri kita banget, tapi ternyata sebenarnya kita itu risetnya yang ada nih dari seorang researcher namanya Dr. Tasha Eurich.
cuma 15% dari manusia yang benar-benar paham diri mereka. Ya. Jadi 2 dari 10 orang itu paham diri mereka, yang 8-nya itu kurang paham. Kenapa? Karena kalau kita bicara self-awareness, itu ada 2 sisi. Ada sisi internal, ada sisi eksternal. Internal itu maksudnya apa? Kita paham nggak sama kekuatan kita, kelemahan kita, gimana cara kita belajar, kapan jam pintar jam bego kita, apa yang mendrive kita, value apa yang kita pegang. Itu sisi internalnya kita. Apa yang kita anggap itu diri kita. Tapi ada juga self-awareness sisi eksternal. Eksternal itu adalah kita sadar nggak orang itu melihat kita sebagai apa? Nangkep? Nangkap. Jangan-jangan kamu selama ini ngerasa kamu itu orangnya murah hati, gemar memberi, suka menolong. Tapi ternyata orang lain tidak mempersepsikan itu seperti itu. Nah, self-awareness yang baik itu mengerti 2 sisi ini. Ngelihat ke dalamnya iya, dan ngelihat perspektif orang dari luar, ngelihat kita juga tahu. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan who we think we are versus who we really are. Kita ngerasa kita udah orang yang baik banget sedunia. Tapi kita tanya sama pacar kita ternyata bilang, enggak lah, lu kerjanya marah-marah mulu. Gitu. Oke. Ya nggak? Iya benar sih. Gitu. Nah, karena kita punya bias itu loh. Kita selalu menganggap diri kita lebih baik daripada realitanya. Nah itu sih yang saya maksud. Di Gary Vee waktu itu yang saya nonton, dia tuh bilang kita tuh harus bikin kayak circle di mana orang-orang tuh bebas jujur ngomong ke kita sebenarnya tuh kita siapa. Kalau misalkan kita ini orangnya bagi mereka itu pemarah, mungkin kita pikir kita tuh rendah hati gitu. Ya, betul, setuju saya. Kalau dia bilang gitu saya setuju. Nah sebenarnya itu ada di dalam buku You Do You. Nah, saya ada tulis di sana ada baiknya kita itu punya teman-teman yang critical tapi loving. Mengkritis tapi mereka sebenarnya cinta gitu. Kritis, iya, tapi melakukan itu karena mereka care gitu. Bagaimana sih kita membangun personal branding nih? Gimana? Sorry, bisa diulang? Bagaimana kita membangun personal branding? Personal branding sebenarnya udah lumayan detail, saya sempat bahas di berbagai macam kesempatan sih. Mungkin mungkin gini aja, nanti bilang sama Kenya, nanti saya akan kasihin akses untuk kamu masuk ke negeri pembelajar, kamu bisa nonton sendiri nanti. Itu sebenarnya berbayar sih, ada sekitar kalau nggak salah 300 sampai 350.000, tapi nggak apa-apa, nanti saya kasihin aja aksesnya. Ya. Oke, thank you. Daripada saya jelasin di sini akan makan waktu, kesian. Oke. Ya udah, kita lanjut ke next question aja. Bagaimana budgeting buat teman-teman yang pemasukannya tuh harian, bukan bulanan, dan setiap hari tuh pemasukannya nggak tetap. Jadi kita nggak tahu 1 bulan itu kita bakalan dapat berapa. Oke. Buat teman-teman yang pemasukannya harian, sangat penting sekali untuk kita punya, untuk kita tahu batas bawah kita. Batas bawah tuh maksudnya kita bisa hidup dengan paling minimal berapa rupiah. Oke. Gitu. Ya. Kayak makan. Misalnya gitu. Gini. Iya, makanan yang paling murah yang bisa kamu beli dan kamu tetap survive itu apa? Di sini paling murah itu sekitar 35.000. Oke, 35.000 ya kan? Anggap kalau gitu misalnya kamu penghasilan kamu setiap hari dapat berapa kira-kira? 100.000 bisa? Bisa, misalkan 100.000. Oke, misalnya 100.000 gitu kan? Nah, yang bisa kamu lakukan adalah ini case-nya orangnya tinggal sama orang tua, tinggal sendiri atau gimana? Jadi kan gini Mas Ruby, ini balik ke saya saja biar mudah nih. Nah, dulu kan saya kan pemasukannya harian gitu Mas Ruby. Terus untuk apa supaya bisa keluar dari zona nyaman, saya dipindah ke kontrakan, tapi kontrakan itu masih punya orang tua saya, cuman dibebani untuk listrik aja gitu. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, jadi gini, kalau misalkan let's say penghasilan kamu setiap hari dapatnya 100.000-an atau berapapun, yang paling basic adalah kamu bisa survive dulu, makan dulu lah minimal, ya nggak? Kalau kamu bilang kamu makan 35.000, itu masih kemahalan. Bisa dapat nggak Indomie? Kalau Indomie lebih murah dari itu? Oh bisa. Nah, ya udah.
Mungkin kamu harus makan Indomie dulu selama sebulan ke depan. Ya mungkin nggak setiap kali makan lah ya. Mungkin dari sehari ada mungkin seminggu pertama nih, dari hari ini sampai Senin depan, kamu 2 kali Indomie, 1 kali makan di luar yang 35.000. Gunanya supaya apa? Supaya kamu bisa nabung dulu. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu hidup dari hari ke hari, yang paling penting adalah punya tabungan dulu. Gitu. Berapapun kamu bisa nyisain 10.000, bisa nyisain 20.000, itu akan menjadi kekuatan kamu. Gitu, ya. Jadi hematlah sehemat mungkin, ya. Nah, kalau misalkan ternyata udah seminggu kamu, misalkan kamu tadi Indomie bisa berapa? 10.000 dapat? 3.000. 3.000 kamu masak sendiri kan? Ya, kamu anggaplah masa pertumbuhan makannya 2 gitu setiap kali makan. Ya, jadi 6.000 kan? Ya. 6.000 sekali makan pagi dan malam hari gitu ya. Siangnya kamu makan yang 35.000, berarti kamu 12.000 plus 35. Berarti kamu 47.000 kan? Ya. Kamu spend buat makan gitu. Nah, buat kamu berangkat kerja, kamu ada biaya apa lagi nggak? Enggak, bawa motor. Bawa motor itu isi bensin itu 4 liter lah, 4 liter buat seminggu biasanya. Oke, 1 minggu itu biasanya keluar 20.000. Nah, 1 minggu keluar 20.000 kan? Iya, benar. Right? Nah, udah 20.000 kamu bagi 7 hari berapa satu hari? 3.000 kan? Oke, 3.000. 3.000. Nah, berarti kamu tadi 47.000 makan, 3.000 bensin, berarti 50.000 toh? Sisanya kan? Total 50.000 kan? Biaya apa lagi kamu keluar per hari? Apa lagi? Nggak ada sih. Nah, ya udah. Kalau kamu bisa bertahan kayak gitu, ya sehari berarti kamu bisa nabung 50.000. Seminggu kamu tahu-tahu punya 350.000 di tabungan kamu. Ya, kamu cuma berkorban seminggu loh. Saya yakin kamu kuat bertahan seminggu. Kamu bisa kumpulin 350.000. 350.000 itu minggu depannya kamu bisa jadiin apa? Dengan 350.000, kamu jadi punya opsi yang tadinya makan Indomie 2 kali sehari, sekarang kamu bisa makan Indomie ya mungkin sekali doang sehari, ngerti ya? Oh, ngerti. Oh, ini yang... Nah, iya, jadi kekuatan dari kamu punya tabungan adalah sekarang kamu punya opsi. Oke. Nangkep? Nangkep. Sebelum kamu punya tabungan, kamu tidak punya pilihan apapun. Karena nggak mungkin kamu 3 kali makan, 35.000 kali 3, itu aja udah 105.000. Udah boncos, bukannya untung. Minus. Ngerti? Iya, benar. Minus malah. Nah, jadi, buat orang-orang yang penghasilannya dari hari ke hari, bertahanlah minimal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kalau bisa sebulan, hidup dengan biaya seminimal mungkin, supaya apa? Bulan depannya, kamu punya opsi. Yang tadinya kamu nggak ada pilihan, sekarang kamu punya pilihan. Kalau 350.000 itu bisa kamu simpan setiap minggu, setelah 4 minggu, setelah 1 bulan, kamu punya tabungan berapa? 350.000 dikali 2, 700.000. Nah, dikali 2 lagi 1,4 harusnya. Oh iya benar, 1,4. Nah, sekarang bulan April. Sekarang anggaplah sekarang bulan Mei. Bulan depan, bulan Juni, kamu tiba-tiba punya 1,4 juta. Oh, paham. Benar. Kamu punya opsi untuk ngerjain apapun yang kamu mau dengan 1,4 itu. Kalau kamu berani bertahan 1 tahun, nggak apa-apa deh 1 tahun gue bela-belain makan Indomie dulu, makan enaknya cuma sekali sehari. 1,4 kamu kaliin 12. Berapa? 16,8. 16,8 juta. 16,8 juta, kita ketemu lagi tahun depan, kamu udah bisa bilang, Mas Ruby, setelah 1 tahun saya berusaha, akhirnya saya punya 16,8 juta, saya nggak perlu makan Indomie lagi setiap hari. Iya, benar. Itu hal-hal kecil yang sebelumnya belum terpikirkan sebenarnya. Ya, memang saya juga bisa bicara seperti itu karena saya pernah ngalamin masa di mana ya penghasilan saya juga gitu. Saya juga tahu
isi bensin 4 liter itu cukup buat seminggu. Jangan? Iya, benar. Nah, jadi ya nggak ada jalan lain kalau di posisi kayak gitu. Harus menahan diri dulu. Nah, sekarang kalau kamu udah setahun, kamu punya 16,8 juta, kamu rela nggak buang 16,8 jutanya cuma buat makan enak? Enggak dong, pasti ada yang disisihin lagi. Oh, exactly. Nggak rela dong. Gue nggak mau duit gue habis cuma buat makan mewah doang. Mendingan gue pakai buat ngasihin duit lebih banyak lagi. Ya Iya, nggak? benar. Mungkin 5 jutanya gue pakai buat ikut course apa gitu, fotografi, ya kan? Atau gue beliin kamera sehingga gue bisa ngasilin duit lebih. Ya nggak? Iya, benar. Gitu. Nah, jadi gunanya kita capek-capek di setahun pertama mengurangi penghasilan kita adalah supaya kita bisa nabung sehingga hasil tabungan kita bisa kita pakai buat apa? Invest di aset yang bisa ngasilin duit lagi. Contohnya tadi punya kamera. Contohnya tadi beli laptop mungkin gitu ya. Contohnya apa? Beli alat podcast mungkin. Right? Yeah. Atau misalnya kamu beli buat trip ke Jakarta, kamu jadinya punya duit buat merantau, gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya kekuatannya itu sebenarnya bukan di kita bisa beli aset, kekuatannya ada di mana? Kita punya pilihan dalam hidup. Iya, makin banyak pilihan. Itu yang paling mahal, gitu ya. Sorry jadi bersemangat, tapi karena gue pernah ngalamin hal yang serupa, jadi nggak apa-apa. Keren, benar. Udah 29 menit. Jadi setanya satu lagi udah. Boleh, siap. Nah, di podcastnya Mas Ruby yang dengan BNI Live Corner itu kan pernah bahas tentang analogi ember ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, pertama pastikan ember itu nggak bocor dulu, lalu ke tahap selanjutnya baru banyakin ember dan segala macam. Gimana kalau misalkan waktu kita mulai, itu langsung udah bikin 3 ember, Mas Ruby. Jadinya pecah fokus, terus nggak maksimal semua gitu. Kalau mau punya banyak ya nggak apa-apa, sangat ya kalau mau langsung 3 nggak apa-apa, tapi kalau tes 1 2 tes kedengaran. Kalau mau punya 3 ya nggak apa-apa, tapi namanya orang ngebangun usaha itu rata-rata fokusnya nggak bisa lebih dari 1 2 gitu ya, karena turunan dari fokus itu adalah waktu, energi, dan duit. Iya, benar. Ya nggak? Iya. Fokus itu bukan cuma soal kamu punya waktu buat mikirin enggak. Kamu punya energinya enggak? Kamu punya duitnya enggak untuk kamu invest di situ juga kan? Nah, jadi saran gua, kalau kamu sekarang ada 3 hal yang dikerjakan, nggak apa-apa. Di awal-awal coba dulu aja sebulan, 2 bulan ngelihat 3 hal ini mana yang paling punya potensi. Oke. Setelah itu, misalkan kamu dapat, ternyata yang B nih yang paling punya potensi. Ya kamu habisin waktu lebih banyak di yang B lah. Ngapain di A dan C dulu? Gitu. Ya karena itu kan yang paling berpotensi saat ini. Gitu. Nanti setelah itu udah bertumbuh, udah bisa jalan sendiri, baru kamu hidupkan lagi yang A dan C. Gitu. Atau bahkan jangan-jangan gara-gara kamu ngerjain yang B, kamu nemu D. Kamu nemu F, nemu G yang lebih bermanfaat gitu. Gitu sih. Sebenarnya dari dulu tuh sering kayak gitu, Mas Ruby. Dulu waktu lulus sekolah itu kan langsung pengen buka usaha. Terus sebenarnya kalau misalkan buka usaha tuh belum jalan sesuai yang kita pikirkan, itu kan harus dipikirin tuh apa yang salah gitu. Bukannya pindah ke bisnis lain kan. Jadi waktu itu mindset gue tuh, kalau misalkan bisnis ini nggak bisa, ganti. Sebenarnya saya udah sampai 4 kali ganti, Mas Ruby. Pertama bikin startup kayak Gojek gitu di sini, tapi cuma bertahan 1 tahun karena ya pusing tuh, tidur jam 2 pagi, bangun jam 4 pagi, ngulik lagi dan cuma sendiri. Nah itu lebih banyak stres di mentalnya sama kesehatan sih itu. Terus saya pindah ke jualan minuman karena puasa gini jadi kayak turun, jadi mikir lagi gitu. Nah yang sekarang lagi bikin usaha untuk sablon glass cup gitu, untuk supply cup
untuk branding gitu. Jadi begitu ada sesuatu saya langsung pindah gitu. Itu salah berarti ya Mas Ruby? Ya, saya nggak bisa bilang salah atau benar karena kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Sebenarnya yang paling tahu jawabannya kita sendiri sih. Waktu kita ngambil keputusan itu kan pasti kita udah mikir segala plus dan minusnya. Ya, saya bisa bilang keputusan itu belum tentu yang paling benar dalam jangka panjang. Tapi di saat kamu mengambil keputusan itu dengan kondisi kamu dan dengan informasi yang kamu punya saat itu, ya itu udah keputusan terbaik yang bisa kamu lakukan. Gitu. Karena lebih baik mengambil keputusan dan salah daripada nggak mengambil keputusan sama sekali. Gitu. Oh ya, benar, paham. Emang nggak salah kalau misalkan ngobrol sama Mas Ruby itu informasinya yang diberikan tuh jelas. Thank you. Ya udah, sisa 4 menit. Makasih banyak Mas Ruby udah luangin waktunya. Saya menghormati Mas Ruby punya kesibukan juga. Jadi wish you all the best lah. Sukses Thank you selalu. banget ya Gar untuk ucapannya. Semoga yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat juga buat kamu. Gue belum pernah ke Nabire, tapi sempat beberapa kali punya customer dari Papua. Dan jujur sangat tertarik sekali kalau semoga pandemi ini beres, ada waktu lah untuk main-main ke sana. Oke, siap. Nanti kita berkabar ya. Oke, siap Mas Ruby. Oke, all the best juga ya sama apa yang kamu lagi kerjakan sekarang, buat keluarga juga, sehat-sehat semua. Tetap stay safe ya. Oke Mas Ruby, makasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Oke, bye.